Kami bersama Ketua KPU Kota Bekasi yaitu Ali Syaifah ini masih akan terus berlangsung. Tadi kalau kita bicara soal pendistribusian logistik ya Pak Ali ya, kan tadi juga sempat dimention sama Pak Ali kalau sekarang itu yang menjadi kendala atau yang menjadi prioritas kali ya, itu adalah pendistribusiannya terkait cuaca. Karena kan katanya November rain, ya kan. Nah kalau misalnya antisipasinya yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi itu seperti apa? Ya, yang pertama karena saat ini posisi logistik KPU Kota Bekasi ada di gudang logistik ya Mbak. Kami pastikan logistik kami tidak ada yang bocor. Lalu yang kedua, jalur-jalur air itu kami pastikan tidak ada sumbatan. Selain itu sebenarnya yang kami lakukan juga kami bekerja sama sih Mbak sebenarnya dengan pawang-pawang hujan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin modifikasi cuaca di wilayah Bekasi gitu ya Pak Ali ya. Iya Mbak. Baik Pak Ali, kalau misalnya kita bicara soal partisipasi pemilih, karena KPU Kota Bekasi ini menargetkan 79 partisipasi pemilih, dan kira-kira ini langkah apa sih yang dilakukan KPU untuk mencapai hal tersebut, bahkan mungkin bisa melebihi dari target? Iya. Pelaksanaan pilkada di Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah pilkada yang keempat Mbak. Pilkada keempat. Sebelumnya KPU Kota Bekasi telah menyelenggarakan pilkada pada tahun 2008, 2013, 2018 dan ini pilkada keempat. Trennya pelaksanaan pilkada dari pilkada ke pilkada kami mengalami kenaikan partisipasi. Gitu. Nah, namun memang kami sejak pilkada dilaksanakan kami belum mampu menembus angka partisipasi sesuai yang diharapkan oleh pimpinan kami KPU Republik Indonesia di angka 77,5%. Oke. Kemarin terakhir 2018 partisipasi kami hanya tembus di angka 76%, Mbak. 76. Ya, namun pemilu kemarin kami melampaui target partisipasi nasional. Partisipasi kami sudah di angka 81,6%. Artinya meningkat signifikan. Ini artinya ini menjadi modal kami dan harapan kami mudah-mudahan pilkada ini partisipasinya tembus melampaui target nasional. Kalau target nasionalnya 77,5% ya seenggak-enggaknya ya kita samalah dengan pemilu kira-kira gitu Mbak, 81,6%. Nah, kalau terkait target kan berarti sebenarnya kalau kita lihat fenomenanya pasti banyaknya pemilih pemula, pemilih muda. Artinya kalau era sekarang itu generasi Z ya Pak ya. Nah strategi apa sih yang disosialisasikan atau yang diberikan oleh KPU Kota Bekasi untuk menggait pemilih pemula, pemilih generasi Z ini? Iya. Pemilih pemula ya Mbak, katakanlah pemilih pemula yang dalam istilah teori akademiknya disebut pemilih generasi Z. Pada umumnya mereka yang usianya saat ini pada rentang usia 17 tahun sampai 23 tahun. Pada umumnya mereka ada di kantong-kantong sekolah SMA Mbak. Nah, karena jumlah pemilih pemula di Kota Bekasi cukup banyak Mbak, mendekati angka 30.000 gitu. Kami secara rutin dan berkala melakukan sosialisasi pendidikan pemilih baik secara luring maupun dalam jaringan menjangkau mereka yang ada di sekolah-sekolah. Yang kami rasakan berinteraksi, berkomunikasi dengan pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah SMA, baik SMA negeri, SMA swasta, madrasah aliyah, SMK. Sebenarnya mereka juga antusias Mbak, gitu. Antusias mengikuti dan mengikuti perkembangan pelaksanaan pilkada gitu Mbak. Jadi ada modal yang baik pada kalangan pemilih pemula ini gitu untuk menjadi penggerak juga terhadap teman-teman sejawatnya untuk sama-sama datang ke TPS ya Mbak. Cuman problemnya memang kadang-kadang seringkali mereka ini kan tidak didekati Mbak. Oleh karena itu KPU Kota Bekasi menyusun program-program yang tidak terlalu formal Mbak. Salah satunya ngopi bareng di kafe. Iya, tidak terlalu formal gitu ya Pak. Iya, program kami itu ada ngopi bareng ketua dan anggota KPU Kota Bekasi di kafe-kafe yang diikuti oleh anak-anak sekolah, anak-anak remaja, mahasiswa. Jadi kalau Mbak Dila satu saat main ke Bekasi Mbak, pasti
terkesan, Mbak. Nah, seru di Bekasi itu, Mbak, gitu. Karena ramai ya, Iya. karena ternyata tempat untuk mensosialisasikan itu tidak hanya di tempat-tempat formal. Iya. Karena kalau misal pendekatannya ke anak muda atau generasi Z mungkin ke tempat-tempat nongkrong gitu ya. Berarti antusiasnya ini kan tinggi ya Pak ya. Tinggi, Mbak. Tapi lagi-lagi kalau misalnya ternyata pemilihannya ini dilakukan pada hari libur nasional, sejauh mana KPU ini meyakinkan akan berdampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih di Kota Bekasi, terutama pemilih anak-anak muda ini? Ya kalau optimis kan nggak boleh hilang, Mbak, dari diri kita. Yang jelas nanti Rabu 27 November 2024 adalah hari yang akan diliburkan oleh pemerintah. Ya. Harapannya agar orang yang riweh, yang ribut, masih banyak urusan, berhenti dulu dong datang ke TPS. Ini kita mau milih pemimpin. Nah, yang dapat kami lakukan adalah mengingatkan warga, mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama agar menginformasikan kepada warga masyarakat pada hari itu ya diliburkan bukan untuk berlibur, Mbak. Berliburnya boleh, tapi berlibur datang ke TPS. Karena di TPS juga nanti ramai, Mbak. Di sekelilingnya banyak orang jualan bakso. Tetap bisa sambil refreshing gitu. juga ya karena Iya, libur kerja benar, atau Mbak. libur sekolah gitu ya Pak ya. Karena memang di Kota Bekasi itu sudah menetapkan tema pilkadanya berjalan aman, tertib, dan menyenangkan. Baik. Gitu, Mbak. Baik. Nah Pak, itu menarik sekali ya kalau kita bicara generasi Z atau pemilih pemula ya. Tapi selain itu nih Pak, ini nggak kalah penting juga. Kalau dari KPU Kota Bekasi sendiri, seperti apa sih metode kampanye? Dan juga bagaimana KPU ini mengatur jadwal kampanye masing-masing paslon dari calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Dan khususnya kampanye terbuka atau debat. Dan sudah berapa kali debat dilakukan di Bekasi? Bekasi, Mbak, ya. Dan selanjutnya apakah akan ada debat lagi dan konsepnya seperti apa? Iya, kampanye itu dalam pilkada di tahun 2024 ini durasi waktunya lebih pendek, Mbak. Kita itu hanya kampanye untuk pasangan calon itu hanya 60 hari ya, Mbak. Iya. Dan metode yang digunakan cukup variatif sebenarnya, Mbak. Ada metode tatap muka, pertemuan terbatas, metode kampanye melalui alat peraga kampanye, bahan kampanye, dan rapat umum juga debat publik. Nah, rapat umum itu dan debat publik salah satu metode kampanye yang diatur waktunya oleh KPU Kota Bekasi, Mbak. Kalau yang lain-lain misalkan pasangan calon wali kota mau turun ke warga masyarakat itu tidak perlu diatur jadwalnya. Cukup ada pemberitahuan, Mbak, kepada kepolisian, ditembuskan ke KPU Bawaslu bahwasannya mereka akan melakukan sosialisasi. Tapi untuk rapat umum itu diatur dan ditetapkan jadwalnya oleh KPU Kota Bekasi. Kesempatannya untuk rapat umum di pemilihan di Kota Bekasi itu masing-masing pasangan calon kesempatannya hanya 1 kali, Mbak, selama masa kampanye. Dan itu sudah kami tetapkan untuk paslon 01 itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16. Oke. Dan untuk paslon 02 itu akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 November ya. Dan untuk paslon 03 akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Selain itu yang difasilitasi oleh KPU diantaranya adalah pembuatan alat peraga dan bahan kampanye. Di luar itu masih ada debat publik, itu juga difasilitasi oleh KPU Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi sudah 2 kali, baru 1 kali melakukan debat tanggal 1 November 2024 dan nanti debat kedua kami akan dilakukan pada tanggal 22 November 2024, 1 hari jelang pelaksanaan kampanye berakhir. Baik, berarti 1 hari jelang kampanye berakhir itu akan diadakan debat terakhir juga ya Pak ya. Nah Pak, terkait hal tersebut, bagaimana KPU ini menanggapi kemungkinan informasi hoax ataupun potensi manipulatif data terkait hasil pilkada nanti? Kalau informasi itu datang secara melimpah, itu menurut kami konsekuensi ya Mbak, kehidupan kita hari ini yang hidup di era digital dan perkembangan teknologi informasi. Namun semakin tinggi kedewasaan masyarakat tentu harus diikuti dengan kemampuan melakukan filter ataupun sharing. Karena informasi itu datang tidak bisa kita cegah, Mbak. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah membangun kesadaran diri kita agar kita tidak terjebak pada agenda setting
propaganda yang tidak baik. Salah satunya menyebarkan informasi palsu, berita hoak, dan fitnah. Karena 3 hal itu termasuk yang dihindari, Mbak, dalam kampanye. Itu. Jadi kami selalu menekankan kepada masyarakat, informasi yang datang kepada kita, baik melalui smartphone yang kita miliki, melalui media sosial, jangan serta-merta kita terima begitu saja sebelum kita lakukan verifikasi dan klarifikasi. Karena kita penting menjaga kerukunan sih, Mbak, dan kondusivitas warga masyarakat Kota Bekasi. Jangan sampai karena pilkada kita jadi pada berantem, kira-kira demikian. Intinya kita harus menyetop berita-berita yang dianggap itu provokatif itu di diri kita sendiri ya, Pak, iya, ya? Mbak. Baik, lalu bagaimana kalau Kota Bekasi ini optimis pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi ini akan berjalan sukses, dan bagaimana nih menjaga komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi kerja di KPU Kota Bekasi? Ya, kalau sejauh ini melihat perjalanan tahapan pilkada yang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan ya, Mbak. Sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang November. Secara umum pelaksanaan pilkadanya tertib, masyarakatnya juga rukun, harmonis. Kompetisi yang dilakukan oleh antar pasangan calon berjalan baik dan sehat, Mbak. Nah, tren positif ini akan kami jaga, akan kami bantu rajut terhadap semua elemen yang ada, karena mensukseskan pilkada itu bukan kerja KPU sendiri, Mbak. Di situ ada pemerintah daerah, di situ ada institusi lain, di situ ada juga civil society, ada pengawas, pemantau. Karena kepentingan pilkada itu bukan hanya kepentingan KPU, tapi menjadi kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dalam mengisi jabatan-jabatan politik untuk memimpin daerah-daerah yang ada di Indonesia. Gitu, Mbak. Baik, satu pertanyaan Pak Ali. Apa sih harapan KPU Kota Bekasi terhadap proses dan hasil akhir Pilkada 2024 kali ini? Khususnya nih terkait partisipasi masyarakat dan juga kelancaran pemilu untuk warga Kota Bekasi. Ya, kalau kami sebagai penyelenggara Pilkada 2024 tentu berharap pelaksanaan Pilkada ini partisipasinya baik, Mbak. Lalu prosesnya selama perjalanan lancar dan hasilnya memiliki legitimasi yang baik. Cara memulainya untuk mencapai 3 tadi yang kita harapkan, yang pertama yang bisa kami lakukan, kami mengajak seluruh penyelenggara kami pada tingkat KPU Kota Bekasi, tingkat kecamatan, PPK, PPS, dan nanti ada KPPS agar bekerja benar-benar dengan sepenuh hati melayani seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Ya, kuncinya kita harus profesional, integritas, dan mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita menyelesaikan Pilkada 2024. Gitu, Mbak. Baik, intinya semoga pelaksanaan pilkada nggak cuma di Bekasi tapi di seluruh Indonesia ini berjalan damai, lancar, kondusif, dan semoga pendistribusiannya juga tidak terhalang apapun ya, Pak ya. Pokoknya kita mengharapkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ya, Pak. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung, Mbak. Baik, betul sekali karena November rain tadi Pak Ali bilang ya. Baik, Pak Ali Syaifah S selaku Ketua KPU Kota Bekasi, terima kasih atas waktunya telah datang ke studio Garuda TV. Terima kasih ya, Pak Ali. Terima kasih, Mbak Dila. Siap.